Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mengikuti kebaktian Rabu Abu untuk mengawali masa Prapaskah dengan ditandai peneraan atau penorehan abu. Penorehan abu yang melambangkan kesiapan kita untuk menjalankan pertobatan melalui pengendalian hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, berharap masa Prapaskah ini merupakan saat di mana kita introspeksi diri sehingga mampu memperbaiki diri dari hari ke hari. Biarlah semua yang kita lakukan senantiasa terarah pada Tuhan. Marilah kita memasuki ibadah Rabu Abu ini dengan penuh syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan PKJ 212, Ya Allah, kasih-Mu besar.
berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara, agar karya pengampunan Kristus dalam kehidupan kita tidak sia-sia, mari kita tobat dan memperbaiki diri sesuai dengan seruan Nabi Yoel dalam kitab Yoel 2 ayatnya yang 13 sampai ke 14a. Demikian, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pengampunan-Mu membuat kehidupan kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Hidup kami semakin diberkati dan kami pun juga semakin menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami. Tuhan, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, setelah kita mengakui dosa kita, mari dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah dari Tuhan melalui Yeremia pasal 18 ayat 4. Demikian saudara. Apabila bejana yang sedang dibuatnya di tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang perahu itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan saudara. Syukur kepada Allah. Bagaikan
kita berdoa dan meminta bimbingan Roh Kudus. Kami rindu ya Tuhan dimampukan untuk meneladani Kristus, melakukan apa yang Tuhan lakukan, mengatakan apa yang Tuhan katakan di sepanjang hidup kami, sehingga kehidupan kami semakin serupa dengan Kristus. Kami pun juga dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami rindu biarlah Roh Kudus memimpin kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai ayat 18. Demikian saudara. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila kau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat sembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Mengapa saudara? Karena hari ini kita memasuki masa Prapaskah, di mana kita akan memulai menghayati masa-masa penderitaan atau kesengsaraan Kristus untuk keselamatan dan memberi pengampunan kepada kita. Jemaat Tuhan, masa Prapaskah diawali dengan kebaktian Rabu Abu. Saudara, abu yang ditorehkan di dalam kebaktian Rabu Abu menunjukkan pengakuan bahwa kita ini lemah, kita ini fana dan penuh dengan dosa. Abu yang ditorehkan di dahi kita juga menyimpulkan ada kerinduan yang kuat, ada tekad yang kuat untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih rukun, dan lebih bahagia. Jemaat Tuhan, ketika kita memasuki masa Prapaskah, tentunya ada harapan supaya kehidupan kita menjadi dipulihkan dan lebih baik dari hari ke hari. Saudara, pada waktu itu di kalangan orang-orang Yahudi ada 3 praktek keagamaan atau 3 disiplin yang seharusnya ketika ketiga-tiganya dilakukan membuat kehidupan seseorang menjadi lebih dekat dengan Tuhan, menjadi lebih rukun dengan sesama, dan menjadi semakin diberkati di dalam hidupnya. 3 hal itu apa saudara? Yang pertama, doa. Doa membuat seorang makin dekat dan menemukan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, berpuasa. Berpuasa membuat seorang berbalik
dan melekatkan hatinya kepada Allah. Karena berpuasa juga bisa dilakukan dengan berpantang, mengurangi makan sesuatu yang disukai, mengurangi melakukan hobi dan sebagainya, sehingga membuat hati tidak melekat kepada sesuatu yang dimiliki, tapi bisa semakin melekat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, sedekah. Sedekah membuat seorang bersyukur, berbagi, dan semakin mensyukuri apa yang didapatkan dari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dengan sedekah, saling berbagi, tidak ada orang yang kekurangan lagi, baik kehidupan kita maupun kehidupan orang-orang sekitar kita. Sehingga saudara, ketika 3 disiplin keagamaan tadi benar-benar dilakukan, maka seharusnya bisa dipastikan kehidupan seorang akan rukun, akan bahagia dan berkecukupan dalam segala sesuatu. Tetapi saudara, pada waktu itu walaupun orang-orang Yahudi, orang-orang yang tekun, orang-orang yang setia melakukan 3 hal tadi, berdoa, berpuasa dan sedekah, tetapi kehidupan mereka jauh dari kebahagiaan. Kehidupan mereka jauh dari kerukunan. Kehidupan mereka tertekan dan tidak mengalami perbaikan hidup dari hari ke hari. Sehingga saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus dengan tegas mengkritik kehidupan keagamaan mereka. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka melakukan keagamaan mereka penuh dengan kemunafikan. Saudara, munafik sebutan untuk seorang yang memainkan peran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sutradara. Walaupun dia dalam keadaan sedih, tetapi kalau sutradara mengatakan kamu harus berperan sebagai seorang yang bahagia, maka dia harus melakukan perannya sebagai seorang yang bahagia walaupun hatinya sedih. Sekarang orang-orang Yahudi pada waktu itu melakukan disiplin keagamaannya, menjalani hidup sehari-hari bukan dari hati. Berpuasa bukan dilakukan dari hati yang tulus. Berdoa bukan dilakukan dengan ketulusan. Sedekah dilakukan cari pamrih dan sebagainya. Sehingga baik doa, puasa, maupun sedekah tidak mengubah kehidupan mereka. Dilakukan tanpa hati dan ketulusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana supaya kehidupan keagamaan kita mampu mengubah hidup kita, supaya kehidupan keagamaan kita mampu memperbaiki, supaya kehidupan keagamaan kita mampu membuat kita bahagia? Mari kita mengingat kata pembuka tadi, saudara. Nabi Yoel mengatakan demikian. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Jemaat Tuhan, seharusnya kita berbalik, bertobat dengan doa, puasa, dan sedekah tadi, bukan karena paksaan, bukan asal-asalan, bukan sekedar dari mulut atau pikiran, bukan karena ikut-ikutan orang, tetapi yang pertama dilakukan karena kita merasa kita tidak berdaya, kita lemah melawan dosa, dan kita pun juga lemah bagian debu untuk menghadapi kehidupan kita
dari hari ke hari. Kemudian yang kedua, kita melakukan kehidupan keagamaan kita dengan berharap ada belas kasih dan pengampunan Tuhan. Sehingga belas kasih dan pengampunan Tuhan itu mampu mengubah hidup kita dan mampu memberkati kita dari hari ke hari. Saudara Tuhan, saya mengajak kita semua bercermin, melihat diri kita masing-masing, bagaimanakah kehidupan keagamaan kita saat ini. Apakah kita seperti orang-orang Yahudi? Semua yang kita lakukan hanya rutinitas, kadang-kala penuh dengan kepura-puraan. Atau kita sudah seperti Nabi Yoel, melakukan keagamaan kita bertobat, didasari dengan ketulusan, sehingga mampu mengubah kehidupan kita dari hari ke hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Rabu Abu ini saya mengajak, mari kita sungguh-sungguh menyadari keadaan kita dan mau diubah oleh Tuhan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasmi yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mengundang Penatua J.J. Wokas dan Penatua P.H. Cahyono untuk maju ke depan. Saudara dikasih Tuhan, sebelum dilakukan keperangan abu sebagai tanda kebenaran kita, baiklah kita dahulu berdoa. Mari kita berdoa saja. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau ciptakan kami dari debu tanah, dan suatu saat kami akan kembali menjadi debu tanah. Kiranya debu ini juga boleh menjadi tanda atas penyesalan dan pertobatan kami, dan sekaligus mengingatkan kami bahwa hanya melalui salib Kristus kami sungguh-sungguh menerima pengampunan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan lagu kidai kita masing-masing sebagai tanda penyesalan, pertobatan, serta kesiapan kita menyangkal diri dan mengikut Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Kristus, maka saudara akan selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Biarlah dengan memperingati
Rabu-rabu ini Tuhan, kami semakin diingatkan oleh Tuhan untuk bertobat, mengakui kesalahan kami, dan bersedia memperbaiki hidup kami dari hari ke hari, sehingga kehidupan kami lebih baik, lebih benar, dan lebih menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan, saat ini kami berdoa, biarlah kami boleh mengalami keadaan yang lebih baik. Pandemi Corona segera berakhir dari kehidupan kami. Bencana boleh hilang dari hidup kami, dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik, dengan bahagia, berkecukupan dalam segala sesuatu dari hari ke hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya GKI Gondomono. Biarlah pelayanan yang masih dilakukan boleh memberkati jemaat. Kami juga berdoa bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa bagi yang bergumul dan punya masalah, Tuhan dampingi. Dan kami berdoa biarlah Tuhan hadir dan kehadiran-Mu kami rasakan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, sehingga kehadiran-Mu boleh membahagiakan hidup keluarga kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita dasari persembahan kita dengan Injil Matius 6 ayat 3 yang demikian bunyinya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Saudara sekalian, sembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 13509989995 atas nama GKI Gondomono Semarang, atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Kami undang berdiri, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk malam ini di mana kami boleh memperingati hari Rabu Abu sebagai tanda di mana Tuhan telah memulai suatu upaya keselamatan untuk kami umat manusia dengan mempersembahkan yang terbaik, yakni tubuh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya pada hari ini ya Tuhan, kami beroleh kesempatan untuk juga memberikan persembahan
kepada Tuhan. Biarlah persembahan kami ya Tuhan yang tidak berarti ini Tuhan berkati, sehingga boleh menjadi suatu hal yang indah dan suatu hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan berkenan menerima dan menjadikan persembahan ini berguna untuk perluasan kerajaan Tuhan di hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan percaya. Amin. Setelah belajar dosen, mari kita memasuki masa pertobatan dengan senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan agar mampu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama melalui kehidupan kita. Saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.